Salam sejahtera saudari-saudaraku dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu dalam renungan harian Sajian Komsos Arek Stefanus pada Kamis 25 Februari 2021. Marilah kita memasuki renungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Murah, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Aku hendak memuji namamu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambah kekuatan dalam jiwaku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bacaan Injil yang hari ini akan kita renungkan bersama dari Injil Matius, pasal 7, ayat 7 sampai 12. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita membuka hati untuk sabda Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Akankah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak kecil biasanya sangat polos dan jujur. Ia akan dengan mudah meminta kepada orang tuanya apa saja yang ia butuhkan. Sebuah tanda ketergantungan dan kepercayaan pada pihak lain tanpa keraguan sedikitpun. Orang tua akan dengan senang hati memberi apa yang menjadi permintaan sang anak. Terlebih, bila sang anak adalah anak yang patuh dan baik, maka orang tua akan rela memenuhi apa yang dibutuhkan sang anak. Sikap ketergantungan dan percaya menjadikan relasi anak dengan orang tua bertumbuh dalam keakraban. Perikop Injil hari ini juga mengandaikan hal yang sama. Tuhan adalah Dia yang selalu memberi kepada yang meminta dan memohon, selalu menunjukkan kepada mereka yang mencari, dan selalu membuka pintu kepada mereka yang mengetok. Bapa yang baik hati yang tidak ingin anak-anaknya berkekurangan dalam hidup. Dia juga ingin anak-anaknya menjadi orang baik dan benar. Sikap ketergantungan dan percaya dalam relasi anak dan bapa ini mengokohkan iman. Jika kita mencermati, ada dua hal yang perlu digarisbawahi. Kesatu, kata meminta, mencari, mengetok adalah suatu tindakan aktif dari kita yang perlu dilakukan berulang, terus-menerus,
dengan teliti serta tekun. Yang kedua, aturan emas tentang berbagi tanpa batas. Mengenai perlakuan terhadap orang lain seperti kita menghendaki mereka memperlakukan kita. Dua hal di atas harus dijalani berbarengan. Meminta dan berbagi dengan cinta yang tanpa batas. Membagi diri dengan orang lain seperti Allah yang berbelas kasih, menganugerahkan putra tunggalnya untuk menebus manusia. Dan putra yang penuh kerahiman menjawab dengan memberi dirinya sehabis-habisnya, melaksanakan apa yang dikehendaki Bapa, bahkan rela menderita sengsara, wafat di salib, dan bangkit demi menyelamatkan manusia. Bunda Gereja membawa kita kepada masa Prapaskah yang adalah masa untuk kembali kepada Allah dan kembali kepada sesama. Pertobatan atau kembali kepada Allah dan sesama dalam bentuk berdoa, berpuasa, dan beramal kasih yang lebih intensif dari biasanya. Bagaimana cara kita untuk kembali? Kesatu, kita mendekati dan mendengarkan Allah dalam doa. Dalam ulah tobat, mendekati Allah dengan kejujuran dan kepercayaan seorang anak. Memperbaiki relasi dengan Allah dengan bertekun dan aktif, membaca, merenungkan, dan melaksanakan firman-Nya. Mencari apa yang dikehendaki Allah dengan menyelaraskannya dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, dan dengan merayakan sakramen tobat dan sakramen Ekaristi. Yang kedua, dengan berpartisipasi dalam kasih Allah dengan mendengarkan kebutuhan sesama. Relasi dengan Allah menjadi fondasi relasi dengan sesama. Cinta kepada Allah menjadi dasar cinta kepada sesama. Cinta kepada Allah menuntut cinta nyata perbuatan belas kasih kepada sesama, terlebih sesama yang menderita. Dengan berbela rasa kepada sesama, kita mengambil bagian dalam pemuliaan Allah dan karya keselamatan Allah bagi umat manusia. Saudara-saudari terkasih, dengan menyusuri jalan kembali itu, kita akan menemukan mukjizat cara Allah Bapa di surga menjawab setiap permohonan dalam doa yang kita lantunkan. Marilah kita mengakhiri renungan kita dengan berdoa. Tuhan, tangan kananmu menyelamatkan daku. Engkau akan menyelesaikan segalanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu. Padaku tidak ada seorang penolong selain Engkau, ya Tuhan. Bantulah kami melakukan ulah tobat dengan doa, puasa, dan karya amal kasih, agar kami segera kembali kepadamu dengan hati yang baik dan benar, hati yang selaras dengan hatimu, hati yang penuh belas kasih dan kerahiman, dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan andalan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.